Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Nida Ulhairiyah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembatik yang bagian pertama, bagaimana cara masuknya. Nah, kita akan lanjutkan. Yang pertama kita akan masuk ke situs pembatik, yaitu kita cari aja searchnya di pembatik 2021. Nah, kemudian enter. Setelah itu kita pilih laman simpatik.belajar.kemendikbud.go.id. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian akan login, masuk. Nah, di sini kalau saya sudah tempelkan di sini email sama passwordnya, kemudian kita klik masuk. Nah, setelah itu akan muncul laman seperti ini. Kita akan pilih pelatihan di menu pelatihan. Setelah itu kita klik pelatihan saya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik detail. Setelah itu masuk ke kelas. Scroll ke bawah, masuk ke kelas. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Plarabel. Kalau sudah, itu akan terchecklist seperti ini. Itu tandanya kita sudah menyelesaikan Plarabel, pembelajaran Plarabel yang seperti punya saya ini. Kuesionernya sudah saya lengkapi, kemudian soal Plarabelnya sudah dijawab, dan sudah juga membagikan Tweetbond pembatik level 1. Nah, setelah itu, di sini di daftar modulnya ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan sesi ujian akhir. Nah, kita lanjutkan ke modul 1. Di modul 1 ini saya juga sudah menyelesaikan. Di modul 1 ini dia tentang Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar itu adalah salah satu media belajar untuk siswa maupun guru yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, kita coba saja lagi ikuti pengantar modul 1-nya. Jadi modul 1 ini tentang Merdeka Belajar pada Rumah Belajar. Nah, ini ada pengantar modul 1-nya, nanti bisa kalian pelajari. Di sini tentang Merdeka Belajar. Kita ke kegiatan belajar 1, yaitu pemahaman TIK sebagai syarat Merdeka Belajar. Nah, di sini juga kalian baca saja, tentang Merdeka Belajar. Di sini ada beberapa modulnya dan juga ada video-videonya yang dibuat oleh Kemendikbud. Kalian bisa pelajari satu-satu. Kemudian ada sumber belajar digital. Nah, itu dia tentang kegiatan belajar 1, kemudian kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini dia tentang mengenai sejarah rumah belajar. Bagaimana rumah belajar itu terbentuk dari mulai tahun 2011 sampai sekarang, sampai tahun 2021. Nah, kalian juga bisa lihat videonya. Kemudian ini ada beberapa tautan tentang rumah belajar. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari sumber belajar, atau di sini ada sumber belajar, ada kelas maya, ada bank soal, ada laboratorium. Nah, di sini adalah situs-situs untuk masuk ke rumah belajar. Atau kalau kalian menggunakan smartphone, itu nanti akan kalian bisa download di Play Store atau App Store. Itu kalian klik aja rumah belajar. Nah, di situ juga ada fitur-fitur lengkap untuk sumber belajar, kelas maya, dan yang lain-lain. Bisa dipakai untuk siswa dan bisa juga dipakai untuk guru. Setelah itu, kalian bisa mengunduh modul 1. Nah, di sini nanti kalian klik, kalian unduh modul 1. Kemudian, karena modul 1 saya sudah di-checklist semua nih, di-checklist itu tandanya kalian sudah benar-benar mempelajari modul tersebut.
Nah, kita lanjut ke modul yang kedua. Kita lanjut modul kedua ya. Kita klik pelajari modul. Modul kedua ini tentang cara mengoperasikan perangkat TIC atau gawai berbasis Android untuk pembelajaran. Nah, pada modul ini akan diuraikan bagaimana mengoperasikan perangkat TIC sebagai tools belajar, terutama pemanfaatan gawai berbasis Android. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rumah belajar itu dia sudah ada aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Jadi nanti kalian tinggal searching aja rumah belajar, kemudian kalian download dan akan ada rumah belajar itu di smartphone kalian. Nah, kemudian kita akan memasuki pengantar modul 2. Kita klik ikuti aktivitas. Nah, di sini akan kita pelajari yang pertama, pengantar modul 2. Modul ini akan membahas salah satu fungsi perangkat gawai dalam pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita dapat mengakses rumah belajar dari smartphone kita masing-masing. Jadi, platform rumah belajar merupakan sebuah inovasi dalam pendidikan yang perlu disebarluaskan seluas-luasnya. Sebuah inovasi yang sangat baik, diperlukan strategi agar calon pengguna dapat memahami inovasi ini dengan lebih mudah dan dapat menerimanya dengan baik. Nah, ini juga ada video bagaimana cara memanfaatkan aplikasi handphone Android kita untuk pembelajaran. Kalian juga bisa tonton videonya. Nah, kalau misalnya sudah muncul laman seperti ini, itu berarti kalian sudah tuntas mempelajarinya. Jadi yang tadinya belum ada tanda checklist di modul 2 kalian, kalau misalnya sudah ada tanda bacaan selamat aktivitas belajar Anda telah dituntaskan. Kemudian kalian klik OK. Jadi itu tadi maksudnya kalian itu sudah membaca modul ini, sudah membaca pengantar modul 2. Nah, kemudian kita lanjut ke modul 2-nya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini tadi kan belum ada checklistnya. Sekarang ini udah ada checklistnya, berarti kita sudah menyelesaikan pengantar modul 2. Kemudian, setelah itu kita lanjutkan ke kegiatan belajar 1, yaitu mengoperasikan perangkat TIC atau gawai berbasis Android untuk pembelajaran. Nah, ayo kita ikuti aktivitasnya. Kita klik ikuti aktivitas. Nah, ini kegiatan belajar 1 mengoperasikan perangkat TIC atau gawai berbasis Android untuk pembelajaran. Jadi bisa itu kita memakai handphone atau tablet atau laptop kita juga bisa dipakai untuk mengakses rumah belajar. Jadi kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan belajar yang pertama ini, yang pertama kita harus pertama kali mengenal sistem operasi Android, kemudian karakteristik gawai berbasis Android. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan gawai atau smartphone kita atau Android kita atau HP kita itu untuk proses pembelajaran. Karena pada masa pandemi ini kita dipaksa, bukan apa-apa, kita dipaksa harus melakukan pembelajaran secara online. Nah, ini kan sudah muncul dia. Selamat, aktivitas belajar Anda telah dituntaskan. Oke. Kalau kita klik OK. Kemudian, untuk mempelajari lebih lanjut, silakan unduh modul kegiatan belajar ini dengan cara mengklik tautan di bawah ini. Nah, kita klik pertama modul 2-nya kan. Kemudian kita balik dulu, tadi kita sudah mendownload modul 2 dan PPT modul 2. Kemudian kita balik kembali. Kembalinya itu ada di tanda panah seperti ini ya. Setelah itu, nah kita lihat. Nah, pengantar modul 2 sudah selesai kita kerjakan. Kemudian kegiatan belajar 1 pada modul 2 juga sudah selesai. Kemudian kita bisa ikuti kegiatan belajar 2, dan untuk unduh modul 2 nanti juga ada gini di aktivitas belajar pada modul 2, yaitu tentang mengoperasikan perangkat TIC. Nah, begitu juga untuk modul 3 dan modul 4. Kalian harus selesaikan dulu modul 1, modul 2, modul 3, kemudian baru modul 4. Kemudian ada ujian akhir level 1. Jadi nanti pembati ini ada level 1, ada level 2. Ini ujian akhirnya tergantung pada
jadwal kalian masing-masing gelombangnya. Nah, di sini kita klik beranda. Kalau kita mau lihat kapan kita ujian, kemudian di sini kita pelatihan pembatiknya itu dimulai, kalau saya gelombang 25 itu dimulai pada 9 Mei 2021 sampai 26 Mei 2021. Nah, kita masuk, kita cek lanjut ini tadi. Jadi kapan kita ujian kita juga bisa lihat di akun kita, akun simpati kita tadi. Nah, di situ nanti akan kita bisa kita klik nih akun simpati. Nah, kemudian ada pelatihan, kita klik pelatihan saya. Setelah itu, di sinilah tanggal pelaksanaannya, di sini penyelenggaranya, detailnya kita lihat. Nah, di sini juga ada tanggal ujiannya. Jadi nanti ujian level 1-nya itu tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 26 Mei 2021. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran penjelasan pelatihan pembatik level 1 tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.